Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, untuk pertemuan ini dan selanjutnya mungkin kita akan bertemu atau bertatap muka seperti ini saja karena ada isu COVID-19. Jadi semoga teman-teman nanti untuk selanjutnya bisa belajar melalui resource ini dan juga beberapa resource yang akan saya share baik melalui WA atau melalui Firlenda nanti jika sudah bisa digunakan. Oke, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketunarunguan, tentang konsep ketunarunguan. Nah, ada dua hal yang akan dibahas di video ini. Yang pertama adalah tentang eh, definisi atau mungkin terminologi yang biasanya digunakan dalam kalau kita menyebut ketunarunguan. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab kenapa sampai ketunarunguan itu bisa terjadi. Langsung saja kita ke topik yang pertama adalah tentang definisi ketunarunguan. Nah, terminologi atau istilah yang biasanya kita dengar atau umumnya kita temukan di lapangan itu ada 4 terminologi atau 4 istilah. Yang pertama adalah tentang biasanya anak tunarungu itu disebut sebagai anak tuli. Kemudian yang kedua sebagai anak tunarungu. Kemudian yang ketiga anak dengan gangguan pendengaran. Dan keempat adalah anak dengan hambatan pendengaran. Menurut teman-teman, mana istilah yang paling sesuai? Ya, betul. Jadi dari keempat istilah ini terserah nanti teman-teman mau, oh anak tuli, betul. Anak tunarungu juga benar, anak gangguan pendengaran betul, dan juga anak hambatan pendengaran juga sama. Jadi keempat istilah ini bisa digunakan, dapat mewakili atau istilahnya digunakan untuk melabel atau mendefinisikan anak tunarungu. Nah, cuman memang terminologi ini berkembang sesuai dengan masanya. Jadi pada zaman dulu di tahun 70-an itu lebih karena kata utama atau dulu biasanya istilahnya dulu ini kan berasal dari bahasa Inggris yaitu deaf. Mungkin teman-teman juga tahu ada deaf dan hard of hearing. Nah, langsung ketika itu diterjemahkan menjadi tuli. Nah, setelah sekian masa ini banyak polemik di mana kata tuli dianggap kurang sopan, terlalu kasar seperti itu sehingga muncullah saat itu pengertian tunarungu. Dan setelah di masanya lagi, mulai di tahun 2000-an itu dianggap tunarungu pun adalah sebuah kekurangan sehingga muncullah terminologi lain yaitu anak dengan gangguan pendengaran. Jadi lebih fokus pada hambatannya atau gangguannya dan selanjutnya diperhalus lagi dengan istilah anak dengan hambatan pendengaran. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apapun istilahnya itu adalah benar dan kita nggak usah saling menyalahkan satu sama lain. Oh enggak, sekarang dipakai ini, oh enggak. Jadi itu tergantung dari situasi di mana kita berada dan juga kepada siapa kita berbicara. Soalnya seperti ini, kadang kalau kita bertemu di akademisi ya ketemu sesama dengan guru SLB atau dengan periset. Nah, mereka akan cenderung menggunakan istilah anak tunarungu, gangguan pendengaran atau hambatan pendengaran. Mungkin 3 hal ini yang biasanya akan kita gunakan. Nah, tapi ketika kita ketemu dengan anak tunarungunya sendiri biasanya berupa komunitas tuli seperti itu. Nah, mereka malah justru tidak mau dilabel sebagai tunarungu, gangguan pendengaran, atau hambatan, mereka nggak mau. Mereka inginnya dipanggil dengan tuli seperti itu. Jadi kita sebagai akademisi, seorang calon guru, kita yang harus menyesuaikan kapan kita menggunakan terminologi ini dan kapan kita menggunakan yang ini. Jadi kita tetap harus bijak dan tidak usah terlalu sensitif untuk berdebat tentang masalah ini. Kita perlu fokus bagaimana, bukan ini namanya apa, tapi ini diapain. Kita harus fokusnya di sana. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah untuk terminologinya itu teman-teman sudah paham. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya pengertian tunarungu. Ada 2 ahli di sini yang saya cantumkan, teman-teman nanti bisa baca sendiri, karena kebetulan nanti untuk kita per videonya itu sangat terbatas, karena saya tahu teman-teman pasti kalau lihat wajah saya juga akan bosan ya kan.
Nah, intinya kesimpulannya, nah ini teman-teman bisa melihat di berbagai rujukan. Nah, sedangkan saya ini lebih menyimpulkan dari dua pendapat ini, di mana anak tunarungu itu adalah suatu keadaan di mana individu itu mengalami kerusakan pada indera pendengarannya yang mengakibatkan kemampuan dalam daya dengarnya itu terganggu. Yang ini pun meliputi berbagai gradasi, mulai dari dia ringan, kemudian sedang, berat, dan sangat berat, dan juga ada yang memakai hearing aid maupun tidak, yang mereka ini mengalami kesulitan dalam percakapan atau berbahasa, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk memaksimalkan kemampuan yang ada sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini poin yang penting di mana teman-teman di situ diketahui ada di sini saya slide-kan ya. Nah, ini adalah tentang percakapan atau berbahasa. Di sini teman-teman akan tahu bahwa gangguan terbesar yang terjadi pada anak tunarungu adalah gangguan pada bahasanya. Nah, nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, meskipun tadi kita bahas bahwa permasalahan terbesarnya adalah di bahasa, tapi tentu permasalahan pada anak tunarungu nggak hanya itu saja. Bahkan sebenarnya karena permasalahan bahasanya bisa berdampak pada beberapa aspek yang lain. Seperti itu, jadi bisa berdampak pada aspek-aspek kehidupan anak, diantaranya aspek kognitifnya, kemudian bahasa yang tadi, kemudian motorik, sosial, dan emosional anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab ketunarunguan. Jadi kita juga ingin tahu kenapa sih sampai kondisi ini bisa terjadi pada anak. Nah, yang pertama adalah kapan terjadinya. Jadi kapan terjadinya ini biasanya diistilahkan dengan prenatal, kemudian natal, dan postnatal. Nah, prenatal itu apa? Yaitu ketika sebelum kelahiran. Jadi misalnya dalam kandungan, ternyata di situ orang tuanya atau ibunya itu mengalami eksiden pendarahan yang kemudian berdampak pada bayinya. Nah, itu dia termasuk di prenatal. Atau mungkin pas saat ibu mengandung ternyata ada meningitis atau mungkin ada kena tokso dan lain-lain yang berdampak pada janin. Nah, itu dia termasuk di prenatal. Selanjutnya natal. Nah, natal ini pas saat kelahiran. Jadi mungkin ketika di dalam kandungan, kehamilan, tidak ada masalah, semua fine-fine saja. Tapi ketika pas kelahiran, mungkin terjadi ketubannya pecah, kemudian atau mungkin ada penanganan medis yang tidak sesuai ketika kelahiran, sehingga berdampak pada kesehatan bayi. Nah, itu termasuk digolongkan di natal. Dan selanjutnya adalah postnatal. Nah, ini kalau postnatal itu sangat range-nya sangat luas sekali karena bisa terjadi ketika anak itu bayi, berarti kan dia sudah lahir, tapi ketika masa-masa dia balita ternyata ada masalah, misalnya dia usia 1 tahun, kemudian dia demam tinggi, nah kemudian dia kena strep dan lain-lain yang berakibat pada brain-nya, nah itu bisa, atau dia kena virus dan lain-lain, itu juga bisa terjadi. Atau karena mungkin dia lebih dewasa, dalam artian nggak balita-balita banget, tapi justru karena kecelakaan. Misalnya ini kita aja ya, teman-teman kan biasanya yang suka pakai earphone atau apa sih, headset. Nah, biasanya pakai headset kemudian terlalu kencang-kencang. Nah, jika itu dilakukan secara berkala dan terus-menerus, maka teman-teman akan sadar bahwa pendengaran kita semakin lama semakin kurang jelas, seperti itu. Nah, itu kasus yang mungkin paling ringan. Nah, kadang juga misalnya teman-teman membersihkan telinga, urat kuping itu habis itu ketusuk dan kemudian gendang telinganya itu bermasalah atau mungkin sampai jebol misalnya seperti itu. Nah, sehingga terjadi teman-teman mengalami gangguan pendengaran dan mungkin harus menggunakan hearing aid seperti itu. Jadi banyak kasus di postnatal ini memang tipikalnya bisa karena penyakit atau bisa karena eksiden atau kecelakaan.
Nah, kita mulai dari bagaimana faktor internalnya. Jadi nanti selain kita tadi sudah bahas kapan terjadinya, nah ini kita akan bahas dari side atau sudut pandang internal dan eksternalnya dari anak. Nah, yang pertama teman-teman bisa dilihat di sini faktor genetik. Yang pertama ada faktor genetik. Jadi seperti ini, dari kedua orang tua mungkin ya, genetik berarti kayak keturunan gitu. Kemungkinan ada salah satu atau mungkin dua-duanya yang ternyata juga tunarungu, sehingga ketika melahirkan anak ternyata juga tunarungu seperti itu. Meskipun tidak selalu seperti ini, tapi ini menjadi salah satu alasan atau mungkin faktor internal dari anak sendiri. Kemudian tentu selanjutnya adalah penyakit. Nah, penyakit virus dan lain-lain, misalnya di sini ada rubella yang diderita ibu sejak mengandung. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sendiri, pada masa 1 sampai 4 bulan itu ketika mengandung itu adalah masa yang sangat penting karena di situ adalah pembentukan organ-organ. Nah, ketika seorang ibu mengalami gangguan, mungkin kena virus atau campak dan lain-lain biasanya di masa ini, nah itu termasuk sudah pada masa yang sangat riskan, sehingga biasanya kalau kita ke dokter itu selalu harus check up rutin dan lain-lain. Kemudian misalnya bisa selain rubella bisa juga keracunan darah, itu juga bisa terjadi, dan berbagai macam gangguan lainnya yang biasanya terjadi. Kalau internal itu berarti memang lebih pada ketika lebih ke genetik dan ketika anak itu berada dalam kandungan. Nah, selain faktor internal diri anak tadi, juga ada faktor eksternal seperti ketika anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Misalnya ketika tadi ini termasuk kategori, kalau kita kategorikan prenatal, natal, atau post, nah ini termasuk dia pas natal. Jadi misalnya kondisi mungkin ada penanganan yang tidak sesuai, tadi yang pertama ketika penanganan medisnya yang tidak sesuai, atau mungkin sebenarnya ada penyakit atau mungkin infeksi yang terjadi pada ibu, misalnya pada penyakit kelamin dan lain-lain. Nah, ketika bayi lewat seperti itu ketika kelahiran, nah ternyata si ibu membawa infeksi tertentu. Nah, ini juga bisa berdampak pada kondisi anak ketika dilahirkan. Nah, tergantung nanti dia itu pas misalnya terjadi penularan infeksi tersebut akan berakibat kemana. Misalnya kalau ke otak berarti dia nanti ke tunagrahita, misalnya ke organ pendengaran, maka dia menjadi anak gangguan pendengaran dan lain-lain seperti itu. Nah, selain tadi juga ada tentang meningitis. Mungkin teman-teman udah tahu, beberapa kemarin kita sudah bahas bahwa pada meningitis ini adalah radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang labirin atau telinga dalam melalui sistem sel-sel udara pada telinga tengah. Kemudian selain dua ini juga ada radang telinga bagian tengah atau otitis media. Teman-teman bisa tahu ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah radang ini biasanya mengeluarkan nanah yang mengumpul dan mengganggu hantaran bunyi. Jika radang ini tidak segera diobati, dapat menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Jadi karena nanah ini biasanya berada di telinga bagian tengah, nah di tulang-tulang pendengarannya itu biasanya berdampak pada getaran bunyi yang dihasilkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas voice atau audio yang dihasilkan. Kemudian faktor yang lainnya yaitu tentang adalah kecelakaan. Nah, seperti ini tadi yang saya jelaskan, beberapa accident misalnya teman-teman pakai orecoping kemudian ketusuk seperti itu, atau misalnya memang kecelakaan jatuh, misalnya tulang belakangnya atau mungkin tulang ekor bisa kena, dan kadang itu juga ada yang ada hubungannya dengan saraf pendengaran. Selanjutnya, nah ada 5 penyakit di sini yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Di sini teman-teman akan saya share, PPT ini akan saya share nantinya, dan teman-teman bisa mengeplay atau memainkan video ini agar lebih jelas. Nah, cuman karena ini videonya sangat pendek, teman-teman bisa belajar secara mandiri. Kemudian di sini juga ada
tayangan video